bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Kesehatan Kabupaten Sorong atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Distrik Mayamuk atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Kebersihan Sektor Salawati dan Aimas, yang kami hormati Komandan Payung Militer dan Ramil Salawati atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Puskesmas Mayamuk, yang kami hormati Kepala-Kepala Bidang dan Kepala Seksi di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong, yang kami hormati Kepala Puskesmas Maria, Majaran dan Malawini, yang kami hormati Kepala-Kepala Kelurahan dan Kampung Sedistrik Mayamuk, yang kami hormati Kepala-Kepala Sekolah SD, MI, SMP, MTS, SMA dan MA. Visi dan misi serta tata nilai dari Puskesmas Mayamuk. Visi dari Puskesmas Mayamuk yaitu terwujudnya pembangunan kesehatan masyarakat yang sehat secara mandiri dan berkeadilan di wilayah kerja Puskesmas Mayamuk. Misi dari Puskesmas Mayamuk yaitu meningkatkan sumber daya manusia guna mewujudkan tenaga kesehatan yang profesional. 2. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan mudah dijangkau oleh masyarakat. 3. Menjalin kerjasama yang harmonis dengan lintas sektoral yang terkait. Tata nilai dari Puskesmas Mayamuk diambil dari kata Mayamuk sehati, di mana pada huruf M yang pertama yaitu melayani dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa saat memberikan pelayanan kepada sesama. A. Amanah dan bijak dalam bersikap serta bertindak untuk mencapai tujuan. Y. Yakinkan dan pastikan bahwa pelayanan yang diberikan sesuai dengan SOP. A. Aman, cepat, tepat, dan akurat dalam menegakkan diagnosa. Y. Yakin. M. Malu bila tidak dapat mengupayakan pelayanan yang terbaik dan prima kepada pasien. U. Utamakan suasana kekeluargaan, nyaman, indah, dan budaya bersih dalam melaksanakan tugas. K. Kekompakan tim sangat diutamakan dalam pelayanan. Sehati, senyum, empati, handal, adil, terampil, dan inovatif. Demikian visi dan misi serta tata nilai dari Puskesmas Mayamuk. Apabila ada kesalahan, sangat merasa bersyukur kepada Tuhan karena mengawali seluruh rangkaian penata layanan bagi masyarakat di Distrik Mayamuk, Puskesmas Mayamuk dengan rendah hati datang kepada Tuhan untuk memohon belas kasihan Tuhan terjadi bagi puskesmas ini, untuk memakai seluruh anak-anak Tuhan, anak bangsa di puskesmas ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan walaupun di sini kita ada dalam lintas agama, tetapi bersyukur kepala puskesmas yang tidak seiman dengan kami pun mengundang kita semua untuk ada di dalam pelayanan kita mengawali tahun rahmat Allah, tahun berkat Allah, tahun 2024 ini dengan mendasarinya dalam pertolongan dan penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan mari kita berdoa, kita memuji Tuhan bersama dari nyanyian rohani nomor 3 ayatnya yang pertama. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiga
Mari kita berdoa. Bersyukurlah kami kepadamu ya Allah Tuhan kami, di pagi yang indah kudus ini atas nama sebuah persekutuan keluarga besar Puskesmas Mayamuk, dalam rangka ucapan syukur untuk semua pemeliharaan dan penyertaan Tuhan, tapi juga dalam lepas sambut tahun 2023 ke 2024. Saat ini kami ada dalam sebuah persekutuan yang memuliakan Tuhan, dan di dalamnya kami juga akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan mendasari setiap kami dalam karya pekerjaan, pelayanan, pengabdian kami bagi masyarakat yang Allah anugerahkan bagi kami. Dan memulai serta mendasari ucapan syukur ini Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Diberkatilah kami semua Bapa, agar kami boleh diberi hati untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kami diberi kemampuan oleh Tuhan untuk melakukan firman. Terima kasih banyak Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap beribadah, dan kami akan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 30. Demikian firman Tuhan bagi kita. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang-uangnya. Lama Tuhan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan masuklah dan turunlah dalam kebahagiaan Tuhan. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turunlah dalam kebahagiaan Tuhan. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan di dalam tanah ini. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uang itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang,
supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat bakat dan kertak gigi. Amin. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Shalom. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hari ini tema perenungan kita untuk mendasari seluruh rangka pelayanan giat kita di Puskesmas Mayamuk adalah talenta dan tanggung jawab. Bicara tentang talenta, kadang ada orang yang suka membandingkan dirinya dengan orang lain. Saya kan tidak seperti si A. Si A mungkin dia multi talenta, dia bisa buat ini, buat itu, buat sana, buat ini. Tapi mungkin saya tidak sepintar si A, mungkin saya tidak selincah si B, mungkin saya punya kemampuan tidak seperti si C. Jadi sudahlah saya begini saja. Seringkali kita suka mengukur kita dengan orang lain, padahal semua kita diberi talenta oleh Tuhan. Ya toh? Manusia yang satu sama dengan manusia yang lain tidak. Walaupun dia saudara kembar, walaupun papa mamanya sama, tapi pasti ada bedanya. Artinya bahwa keunikan yang Allah berikan bagi setiap orang itu memiliki makna bahwa Tuhan pun kasih masing-masing orang dengan talenta yang Tuhan sudah kasih. Cuma yang menjadi persoalan adalah seringkali banyak orang di muka bumi ini dia sangat tidak bertanggung jawab dengan talenta yang Allah berikan. Tuhan yang Maha Kuasa percayakan bagi kita semua, kita lambangkan dia, kita transfer dia, kita melakukan penata layanan bagi masyarakat. Ujung tombak dari Puskesmas Mayamuk ada di masyarakat, dan semua stakeholder lintas sektoral yang ada di masyarakat kita bergerak bersama. Oleh karena itu hari ini Alkitab bilang kepada kita, talenta yang kita punya harus kita berdayakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jangan kita seperti yang tadi satu talenta itu, sudahlah saya mau melakukan satu talenta. Bukan persoalan sedikit atau banyak, bukan persoalan orang lain lebih hebat dari kita, tidak. Persoalannya adalah ucapan syukur. Biar tidak ada beras di rumah, biar uang saya tinggal sedikit, saya percaya bahwa Tuhan pasti memberkati saya. Kan beda. Nah di sini talenta juga sama. Bukan persoalan kita dapat 5, 2, 1, bukan persoalan kita dapat sedikit atau banyak, tapi persoalannya adalah kita mau atau tidak bertanggung jawab, melambangkan, memberikan yang terbaik bagi orang lain dan juga Tuhan dengan potensi-potensi yang kita punya. Tadi saya sangat tertarik dengan misi yang disampaikan oleh apoteker tadi. Dibilang di situ kalau saya garis besar misi kalau tidak salah yang pertama, percaya kepada Tuhan yang Maha Esa saat melakukan pelayanan kepada masyarakat. Kalau tidak salah, luar biasa sekali Bapak Ibu. Artinya ketika kita sedang melayani orang lain, kita percaya bahwa talenta ini Tuhan kasih untuk saya, sehingga Tuhan mentransfer kuasa ilahi dan lewat tangan-tangan kita pasien disembuhkan. Ya toh, terkadang Bapak ini untuk suster, mantri, dokter, perawat yang ada di sini, terkadang banyak orang sembuh bukan karena obat, bukan Bapak Ibu. Walaupun memang betul obat juga memberikan kesembuhan, tapi sugesti yang pertama kesembuhan adalah
adalah sebuah perasaan nyaman dan damai. Ya toh, misalnya kita dari sana datang langsung perawat selamat siang ibu. Tapi belum minum obat itu mesti sembuh. Ada yang pernah rasa begitu Bapak Ibu? Rasa tidak? Asal jangan apa-apa apalagi saya rasa karena saya lihat suster dan cantik jadi bukan itu. Oh, karena saya ketika pergi periksa mata di dokter Cliff, saya bilang sama susternya, suster, kau baru lihat dokter lagi kamu sembuh. Dokter Cliff kan ganteng tuh, kau baru lihat lagi kamu sembuh. Artinya ada sugesti. Nah, jadi ketika orang datang kemudian orang melihat keramahan, orang melihat tapi suster mantri di sini semua lama-lama Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah semua pelayanan di sini toh? Ayo sudah dari semua yang ini. Ya, dan itu sudah menjadi ikon Bapak Ibu. Saya sudah SPPAT ini puluhan tahun, tapi saya tidak pernah dengar ada orang bilang begini. Aku kemayamu itu dokter yang itu yang baik-baik. Tidak pernah dengar itu. Bukan karena saya beribadah baru saya bicara begini supaya jangan mana saya tidak. Tapi banyak orang yang sudah mengakui bahwa pelayanan di sini pelayanan yang terbaik. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, banyak orang yang cari paripurna untuk akreditasi. Tapi puskesmas Mayamu satu kali tongkak langsung paripurna. Tepuk tangan dulu, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, orang lain itu maju mungkin dapat C, syukur-syukur dapat B, kalau di sekolah ya, mungkin utama madia dan lain sebagainya, saya kurang tahu di puskesmas. Yang paling tinggi mungkin paripurna. Tapi ini satu kali maju langsung paripurna. Artinya bahwa semua yang ada, semua stakeholder, semua penghuni yang ada di rumah sakit yang bekerja di puskesmas Mayamu ini dan lintas sektoral melakukan penata layanan sesuai dengan talenta yang Tuhan kasih. Kerjasama yang baik, kekompakan, menggunakan talenta yang Tuhan kasih dengan baik. Tadi saya kasih contoh, cleaning service pun berguna. Karena apa? Dia melakukan talenta yang Tuhan kasih dengan baik. Oleh karena itu harapan saya sebagai hamba Tuhan di tahun rahmat Allah, di tahun baru ini, semua kita percaya bahwa kalau 2023 Tuhan tolong, maka 2024 pun pasti Tuhan tolong. Kalau orang lain Tuhan tolong, maka kita pun pasti Tuhan tolong. Lapangkanlah talenta yang Tuhan kasih, gunakanlah talenta yang Tuhan kasih dengan penuh rasa tanggung jawab untuk melayani masyarakat yang ada di distrik Mayamu, tapi juga bagi siapa saja yang memerlukan pertolongan Bapak Ibu di tempat ini. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Kita akan mempersiapkan persembahan syukur kita kepada Tuhan, dan sambil persembahan syukur ini dijalankan, kita akan bersama mendengarkan pujian solo dari Kepala Dinas Kesehatan yang diwakili oleh hamba Tuhan Kepala Bidang Bapak Yopi Mangatika. Tuhan di dalam hidupku, dan ku merasakan indah rencana. Dulu ku tak tahu Tuhan hati menderita, dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong pada
mewakili keluarga besar Dinas Kesehatan Kabupaten Solo, kami menyampaikan selamat kepada pimpinan dan staf semua yang telah melakukan prestasi. Tuhan berkati kita semua. Menghadapi semua, tapi ku mengerti sekarang kau belum padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu, tapi ku mengerti sekarang kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana. Terima kasih atas kesaksian pujiannya. Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Indah rencana Tuhan bagi Bapak Kapus bersama rekan-rekan sejawat di tempat ini. Karena pemulihan sorga, kami datang menghadap hadirat kekudusan Tuhan. Karena kami percaya bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kami adalah indah, untuk berguna bagi masyarakat tapi juga bagi Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah ungkapan syukur mereka yang lolos P3K diterima oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dan Tuhan memakai kehidupan mereka, talenta-talenta yang mereka punya untuk mengabdi bagi bangsa dan negara, mengabdi bagi masyarakat ketika mereka ada dalam pelayanan mereka bagi bangsa dan negara ini. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini belum lolos P3K. Kami sungguh percaya oleh karena itu mereka berterima kasih Tuhan, karena Tuhan memperkenankan, Tuhan mempercayakan mereka ada pada nilai paripurna itu. Tuhan kiranya rasa tanggung jawab, talenta-talenta yang Allah percayakan bagi mereka, baik sebagai kepala puskesmas, Tuhan menolong hamba-Mu sebagai seorang hamba-Mu Bapak Wayan dalam hikmat arif bijaksana. Tuhan karuniakan bagi hamba-Mu untuk menata layani pekerjaan Tuhan di puskesmas ini. Doa untuk setiap persembahan syukur kami, Tuhan kiranya menyertai dan memberkati, sehingga syukur hormat hanya bagi nama Tuhan. Melalui persembahan mata uang yang kami persembahkan, juga pujian solo dari hamba-Mu Bapak Yopi, tapi juga persembahan pujian dari kami semua, kiranya diterima dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Ini syukur dan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih. Aku perlukan punya
menyampaikan kepada kita bahwa kalau bukan karena Tuhan, saya dan Bapak Ibu bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Hari ini dan selamanya Tuhan akan bersama Bapak Ibu di Puskesmas Mayamuk. Tuhan akan bersama setiap lintas sektoral, bersama kita semua, dan bersama Tuhan kita menikmati tahun rahmat Allah dengan penuh berkat di tahun 2024 ini. Pergilah dalam damai dan sejahtera Allah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai memberkati serta melindungi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian mulai dari saat ini terus kekal selamanya. Pada selesai Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sampaikan terima kasih. Baik Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, kita akan sama-sama mendengarkan laporan Ketua Panitia pengucapan syukur dan lepat sambut tahun 2023 ke 2024 Puskesmas Mayamuk. Kepada Ibu Riris Dwi Priani MK, disilakan. Tamu undangan yang sudah menyempatkan waktu untuk menghadiri undangan kami. Yang terhormat kepada Dinas Kabupaten Sorong atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala Distrik Mayamuk atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala Kepolisian Salawati dan Kaimas atau yang mewakili, yang saya hormati dan Ramil Salawati atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala Puskesmas Mayamuk, yang saya hormati Kepala Bidang dan Kepala Seksi Dinas Kabupaten Sorong Selatan, yang saya hormati Kepala Puskesmas Mariat, Majalan dan Malawi, yang saya hormati Kepala Sekolah SD, MI, MTS, MA Distrik Mayamuk, yang saya hormati Kepala Kelurahan dan Kampung Distrik Mayamuk, yang saya hormati Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Distrik Mayamuk, yang saya hormati tokoh agama, yang saya hormati mantan Kepala Puskesmas Mayamuk, yang saya hormati Ketua Tim Penggerak Distrik Mayamuk, yang saya hormati Ketua-Ketua Kader Posyandu Balita PTN dan Hansi. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas kasih dan anugerahnya sehingga kita semua masih diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga kita dapat hadir dalam acara pengucapan syukur dan lepas sambut tahun 2023-2024. Pada kesempatan ini izinkan saya selaku Ketua Panitia menyampaikan laporan panitia pengucapan syukur dan lepas sambut tahun 2023-2024 Puskesmas Mayamuk. Dasar pelaksanaan kegiatan pengucapan syukur dan lepas sambut tahun 2023-2024 Puskesmas Mayamuk adalah berdasarkan keputusan bersama rapat Kepala Puskesmas Mayamuk bersama staf Puskesmas Mayamuk pada tanggal 17 Januari 2024. Waktu kegiatan pengucapan syukur dan lepas sambut tahun 2023-2024 Puskesmas Mayamuk dilaksanakan tanggal 23 Januari 2024. Tujuan umum yaitu terselenggaranya acara pengucapan syukur dan lepas sambut tahun 2023-2024 Puskesmas dan tidak kalah penting, tujuannya adalah meningkatkan silaturahmi antara pegawai Puskesmas Mayamuk dan kita. Panitia pelaksana terdiri dari petugas Puskesmas Mayamuk. Sumber dana berasal dari sumbangan sukarela atau swadaya petugas Puskesmas Mayamuk. Demikian laporan kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu.
demikian laporan kedua panitia pengucapan syukur dan lepas nafas tahun 2023 ke 2024 Puskesmas Mayamuk kepada ibu ketua panitia disampaikan terima kasih. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, kita akan sama-sama mengikuti ucapan selamat datang dan terima kasih yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Puskesmas Mayamuk. Kepada Bapak Iwayan Sarjana SKMKes dengan hormat disilakan. Yang saya hormati Pak Kapolres, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Terus yang selanjutnya Tuhan yang kami lihatkan itu kita secara tidak langsung saya bersyukur bagi sini. Kalau bicara tentang anugerah Tuhan itu besar sebenarnya. Karena itu mari kita sama-sama apa yang kita kerja atas dasar kita. Lebih satu berat satu tidak ada artinya. Karena ujung-ujungnya kan kita kembali ke semua. Juga Bapak Ibu yang saya hormati, kepala seksi, kepala bidang, dan juga pemerintah sektor, mulai dari bapak kepala sekolah, kepala sekolah, ketua kadar posyandu, kadar lansia, kadar pos pintu PTM, balita, terus ada juga jaring-jaringan dokter dan suster dari satu sampai titik, dan juga Bapak Ibu semuanya penanggung jawab program, koordinator program, pelaksana program, semuanya Bapak Ibu yang satu demi satu kita bersatu sehingga menjadi hal-hal yang luar biasa. Ini anugerah Tuhan utama untuk saya, Bapak Ibu. Saya merasa saya masuk di sini 2019 awal yang didahului dengan Bapak Paduan. Mana Bapak Paduannya? Orang tua saya berdiri kan, saya senang bisa ya. Nah ini Bapak Ibu pendahulu saya pertama di sini. Ya tepuk tangan dulu untuk orang tua saya. Ya. Selanjutnya saya panggil Bapak Uni karena beliau yang melanjutkan sebelum saya masuk. Silakan kawan berdiri. Silakan. Ini selanjutnya Bapak Ibu. Ya. Inilah orang-orang hebat Mayamuk Bapak Ibu, bukan saya. Karena beliau yang menandakan ibarat bangunan, beliau yang menata dari awal. Ya, saya di atas ini, bangunan ini beliau yang bikin Bapak Ibu. Saya hanya memoles saja seperti ini. Ya. Jadi oleh karena itu inilah ada kita saling mengisi, membentuk sehingga terbentuk seperti sekarang ini. Ini tidak cakuci, istilahnya bagaimana? Langsung bikin jadi tidak. Sudah dari awal. Bapak Ibu 2014 ke 2023 9 tahun Mayamuk ini berproses supaya mendapat yang namanya akreditasi. Soal hasil itu tidak akan pernah proses itu mengingkari hasil Bapak Ibu. Tidak akan pernah kita membuat buah-buahan yang kita tanam itu yang berbuah, tidak pernah. Paling bagus kita kasih pupuk yang akan berbuah sendiri. Begitu juga segala sesuatu yang saya kerjakan dari awal Bapak Ibu, Tuhan sendiri akan berbuah dan saya percaya itu. Makanya saya bilang kemarin Bapak Kolektif apa yang kebetulan beliau hadir, proses tidak akan pernah ingkar terhadap hasil. Lakukan sesuatu dengan baik, itu pasti Tuhan akan berikan. Amin Bapak Ibu. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Itu juga Pak Kepala Kampung, Pak Lurah, terima kasih. Ibu distrik luar biasa. Walaupun hari ini beliau tidak ada, diberikan tidak berdasarkan umur, tetapi berdasarkan kemampuan untuk kita mampu berjalan Bapak Ibu. Oleh karena itu saya selalu percaya Bapak Ibu, lakukan sesuatu kita hanya seperti itu saja, tidak akan pernah lebih. Ya, saya pikir itu dari saya. Terima kasih Bapak Ibu selama ini sudah bekerja sama dengan kami. Terima kasih terutama Tuhan, karena Tuhan selalu bersama kita. Terus yang kedua, adik-adikku, anak-anakku yang lulus P3K luar biasa. Ya, entah itu dapat di Mayamuk kah, di luar Mayamuk kah, mutiara dengan mutiara walaupun di mana Anda berada. Saya sudah tempat teman-teman, kita sudah tempat sama-sama, kita belajar sama-sama, usahakan yang baik itu selalu dibuat untuk baik, tapi yang tidak baik buang. Di kali ini dekat, buang saja di kali, jangan dibawa kemana-mana lagi. Ya, terus yang ketiga Bapak Ibu, akreditasi paripurna. Saya sendiri Bapak Ibu, saya tidak pernah menyangka Mayamuk ini mendapat paripurna.
Tetapi karena ini terakhir Bapak Ibu yang saya sangat ini nilainya bagus sekali. Tadi Bapak Ibu sekalian, begitu menyebutkan bahwa semua kegiatan ini berdasarkan ini. Jadi sehingga kami terakhir bilang Pak Wayan, bagaimana caranya supaya seperti ini? Ya memang itu Tuhan punya, saya tidak akan lebih dari itu. Saya bilang begitu, yang memberikan nilai kebetulan kami di Mayamuk. Saya bilang, kami tidak punya kemampuan, hanya kami semua berserah pada Tuhan. Mudah-mudahan Tuhan akan memberikan yang terbaik. Tapi saya bilang, Ibu dan Bapak, proses tidak akan mengingkari hasil. Saya bilang begitu. Jadi begitu Bapak Ibu. Jadi proses tidak dikabuci 1-2 hari langsung jadi. Tapi tunggu 9 tahun baru jadi semenjak komen untuk kita akreditasi. Mungkin itu sedikit. Terus terima kasih juga untuk Bapak Ibu sekalian. Mulai dari kepala kampung, tim kader semuanya, terus masuk ke kelas sekolah. Karena Bapak Ibu proses kehidupan sebenarnya Puskesmas, pusat kesehatan, bukan pusat kesakitan Bapak Ibu. Tolong ini dipahami baik. Artinya apa? Di puskesmas ini bukan hanya orang sakit saja harus datang ke sini, tapi orang sehat. Terus bagaimana orang sehat ini dilayani Bapak Ibu? Mulai posyandu balita. Di situ ada petugas kami. Dia apa pekerjaan di posyandu balita? Mulai dari konseling ibu hamil, mau nikah, imunisasi di situ, konseling ibu. Nah, sekarang ada kerjasama dengan KUA, kerjasama dengan teman-teman di majelis Kristiani. Kami sudah bekerjasama seperti itu. Ya, terus persiapan lagi balita sampai umur 5 tahun itu dilayani semua Bapak Ibu. Lanjut di mana di UKS, makanya Bapak Ibu kami datang ke SD, SMP, SMA itu supaya tidak putus pelayanan kesehatan Bapak Ibu. Lanjut kemana? 15 tahun ke atas kami bikin posyandu PT, lanjut di sana. 60 tahun kami bikin posyandu balita lansia sampai Tuhan panggil Bapak Ibu. Jadi tidak ada cerita orang bilang saya tidak mendapat pelayanan kesehatan Bapak Ibu. Oke, selanjutnya kalau kita terus pakai BPJS, sekarang BPJS bilang, oh ini terlalu sering. Kemarin sama Pak Guru ada punya, Pak Guru punya istri itu bulan. BPJS ada komen, ini terlalu sering pakai bagaimana? Dia bilang kalau memang siapa yang mau bisa larang sakit itu datang, apalagi kalau bulan, jantung, Bapak itu. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi oleh karena itu ayo kita lakukan yang terbaik. Kalaupun gula, walaupun jantung Bapak Ibu, tapi anak itu sehat sehingga kita itu tidak terima beban jiwa kita, pikiran kita tidak terbebani, sosial kita terus bergaul. Bagaimana yang terbaik? Ya kan? Habis itu sejahtera kita semua. Om Santi Om Dewa Bapak. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, tamu undangan yang kami hormati, kita akan ada dalam sambutan tunggal yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang yang Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong. Kepada Bapak dengan hormat silakan. Om Swastiastu Namo Buddhaya dan salam kebajikan kita semua. Dewa Bapak. Saya mengajak kita semua mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Karena ini merupakan doa yang besar pada kelulusan ketiga kami, tapi juga mengucap syukur atas segala akreditasinya puskesmas ini sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan nomor 34 tahun 2022. Yang saya hormati wilayah Firman, Ibu Pendeta Ruth. Ibu Pendeta Ruth kalau dengan saya memang tidak asing lagi dari tadi Ibu Pendeta memang bisa menyanyi satu lagu kan. Akhirnya saya meskipun kayak download cepat-cepat saya pilih yang pas dengan event yang hari ini. Kalau Ibu Pendeta dengan saya di satu lembaga, kita kerja di satu lembaga. Ibu Pendeta sebagai pelayan firman mengatur pelayanan, kami dua di Klasis KKI Malaboy sama-sama, tetapi saya mengurus tentang keuangan gereja. Jadi kalau Ibu Pendeta mereka bergerak, Ibu Pendeta itu agak bingung sedikit tentang sistem keuangan gereja, pasti kami juga yang menghubungi untuk Pendeta buat lampu-lampunya supaya sistem keuangan itu juga bisa berlangsung dengan baik. Ini yang namanya talenta yang berbeda. Walaupun orang kesehatan tapi dipercayakan gereja untuk mengurus keuangan kayak menteri keuangan.
yang saya hormati Kapolsek Salawati, yang saya hormati Kepala Puskesmas Bajaran dan seluruh staf, yang saya hormati Kepala Seksi Pak Niko Edi, Pak Anita Suka sebagai Kepala Seksi Promosi Kesehatan, dan seluruh Kepala Puskesmas, bahkan yang hadir saat ini juga mantan Kepala Puskesmas. Ada akan proses selanjutnya dengan puskesmas baru terregistrasi sehingga mereka nanti bisa menggunakan anggaran dari sumber anggaran yang ada dari Kementerian Kesehatan. Ya, saya hormati Bapak Ibu tamu sekalian. Saya mau menyampaikan saja bahwa kita tahu bersama bahwa kesehatan ini, berbicara soal kesehatan ini sudah dari dulu. Itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan itu sendiri. Disitulah sudah tertua bahwa kesehatan itu bukan semata-mata menjadi tanggung jawab kesehatan, tetapi kesehatan itu adalah tanggung jawab pemerintah. Undang-Undang Nomor 36 ini baru direvisi dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 baru saja tentang kesehatan. Memang beberapa pasal ayat yang berubah, tetapi kami semua mempunyai tanggung jawab yang sama. Dan undang-undang ini dia mengatur tentang pelayanan-pelayanan apa saja yang menjadi dasar. Oleh karena itu saya cuma menyampaikan 25 tahun 2014 yang baru saja diganti dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang puskesmas itu sendiri. Dan puskesmas dengan Peraturan Menteri Kesehatan yang 75 tahun 2019 itu puskesmas ditantang dengan meningkatkan kualitas mutu pelayanan kesehatan. Bagaimana kementerian memikirkan supaya pelayanan ini bisa berlangsung dengan baik, memberikan kepuasan kepada konsumen yaitu masyarakat sendiri, maka Menteri Kesehatan mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2022 itu tentang kualitas mutu pelayanan kesehatan. Sehingga kualitas mutu pelayanan kesehatan ini bisa berjalan maksimal, maka Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 juga keluar tentang akreditasi puskesmas supaya dia mengamankan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 yang ini. 4 yang mau. Jadi 4 yang mau untuk terakreditasi. Jujur bahwa kami bagaikan dihantam badai kemarin dengan COVID. Kami waktu itu dengan 9 bab, tetapi kebetulan direvisi menjadi 5 bab. Itu kami belum terpapar. Jadi kami seperti orang buta menuntun orang tuli. Itu begitu. Atau sebaliknya, bukan orang buta menuntun orang buta. Kalau buta menuntun orang buta pasti masuk rumah. Oleh karena itu kita belajar bersama-sama di Google. Kita saling berkomunikasi bersama-sama. Ketika saya buta saya tidak tahu, dan ketika saya mendengar saya dilakukan, maka segala sesuatu itu akan jadi. Itu konsep yang kami pakai kemarin. Menyampaikan pesan kepala dinas kepada teman-teman di puskesmas bahwa superior sesungguhnya itu adalah pasien. Kalau superior kemarin yang datang menilai memberikan paripurna, dia sudah kembali. Tetapi superior sesungguhnya besok untuk menyambut adalah pasien. Akan menilai, membandingkan antara sertifikat paripurna dengan kualitas mutu pelayanan yang diimplementasikan melalui kebaikan. Pak Samoy bilang, apa yang Anda kerjakan itu yang Anda tulis. Apa yang Anda tulis itu yang Anda kerjakan. Sepakat tuh? Tapi saya pikir di bawah pertolongan Tuhan banyak eksekusi dengan hal-hal seperti itu. Saya percaya kalau mereka tidak kompak tidak mungkin dapat paripurna. Tinggal implementasinya, dan saya pikir bahwa ini tetap akan berlangsung. Kami sudah berkumpul juga dengan beberapa puskesmas lain. Saya tadi sebenarnya tadi saya tidak rencana datang, maaf Bapak Ibu, bukan karena tidak ada waktu atau apa, cuma karena saya ditunjuk kemarin untuk menjadi sekretaris Forum Pembangunan Kebangsaan. Dan ini juga produk pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri. Jadi nanti forum ini di kabupaten dia membawai semua suku untuk menjaga Kamtipmas yang ada di Kabupaten Sorong, dan tunjuk saya jadi sekretaris. Sehingga kami sebenarnya tadi jam 10 rapat koordinasi untuk pelantikan hari Jumat, dan saya sampaikan ke Pak Wayan saya tidak hadir karena ada anggota agendanya saya berharap kepala dinas hadir. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, kepala dinas tidak hadir juga karena ada dinas penting. Saya sudah sampai di Kesbangpol, pas mau pimpin rapat saya datang kepala dinas. Akhirnya saya pamit dari Kesbangpol, saya minta izin dari teman-teman panitia
dari teman-teman pengurus, saya minta izin dari kepala Kapes Pampol. Akhirnya beliau izinkan saya dan saya gas langsung kemarin bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu semua. Oleh karena itu kami sangat bangga dengan Puskesmas Mayamuk, karena setelah kami lihat dengan hasil yang kemarin diposting paripurna itu, kami juga tidak menyangka, karena masalah buta dengan tuli tadi itu, sehingga saya pikir yang paling tinggi ini utama ini, tapi ternyata Tuhan berkenan lain. Mereka membuktikan kinerja mereka bahwa mereka bisa akhirnya ketika itu paripurna. Akhirnya susul lagi, mulai dari Sayosa utama. Akhirnya selamat buat Puskesmas Mayamuk yang sudah mendapat predikat akreditasi paripurna sempurna, dan juga teman-teman yang lolos di kegiatan. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tuhan memberkati kita semua. Demikian sambutan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong yang diwakili oleh Bapak Kepala Bidang Yankes. Bapak disampaikan terima kasih dari sambutan Bapak tadi yang tugas dan juga pimpinan yang pernah memimpin kami di Puskesmas Mayamuk sebagai tanda kasih kami untuk selalu mengingat dan menjaga tali silaturahmi. Untuk itu yang pertama, Tanggal Kristian Bapak Agus untuk menentukan dan menjadi Bapak Ibu, tumpeng ini segitiga. Segala sesuatunya kita akan menuju ke atas, tapi atasnya kita potong bukan berarti atasnya hilang. Tapi kita akan berusaha bagaimana segitiga ini akan betul-betul kita capai pada suatu saatnya. Dan secara kehidupan Bapak Ibu semuanya perlu dasar. Tetapi saya kalau seandainya dasar itu dijungkir, pasti dia akan betul. Tapi kita akan berusaha dari atas, karena orang-orang inilah yang semestinya ada di atas, Bapak Ibu sekalian. Semoga semuanya kita mendapatkan anugerah yang terbaik, terutama Bapak Padua, terus Kak Oni, Bapak Iba, dan juga dari gereja. Mudah-mudahan semua penyertaan ini menjadi hal yang warnanya kuning, Bapak Ibu. Warna kuning menandakan bahwa kesejahteraan itu ada di kita, Bapak Ibu. Putih dan kuning berarti orang itu tahu timur dan barat. Artinya apa? Tahu logika, mengerti keadaan, dan sesungguhnya orang-orang itu yang paham betul tentang kehidupan. Amin. Terima kasih. Baik, potongan tumpeng yang pertama akan diberikan oleh Bapak Kepala Puskesmas kepada penggerak atau pendiri ya, pendiri Puskesmas yang pertama kali, kepada Bapak dan Padua. Terima kasih Bapak. Ya, mohon izin Bapak Kapolsek boleh mengambil bagian di depan Bapak. Pemotongan tumpeng yang kedua akan diberikan oleh Bapak Kapolsek Salawati kepada istri kami yang sudah pernah tugas, Bapak Markus Iban. Terima kasih.
Ya, pemberian tumpeng yang kedua dari Bapak Kapolsek Salawati kepada Bapak Markus Iwan. Bapak Kapolsek, terima kasih, dan kepada Bapak Markus Iwan kami sampaikan terima kasih untuk segala jasa pelayanan selama bertugas bersama kami. Baik, pembentukan tumpeng ketiga termohon dari Ibu Pendeta. Ibu Pendeta akan memberikan tugas ketiga kepada mantan pimpinan kami yang masih muda ya, yang belum pernah tugas, masih muda, masih ganteng, yang saat ini berdinas di Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong sebagai Kepala Seksi Promosi Kesehatan. Terima kasih Bapak kakak kami yang baik yang selalu ada bersama dengan kami selama bertugas di Puskesmas Mayamuk. Semoga ke depan tambah sukses Bapak kakak bos kami. Kakak Bu, ya agak banyak biar badan naik. Baik, pemberian tumpeng ketiga dari Ibu Pendeta Bu Kifo kepada Bapak Doni Sultan. Baik, tumpeng berikut kami mohon kesediaan Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Bidang yang ini Bapak Yogi Makabita dan Mampir akan diberikan kepada perwakilan dari gereja di Lampung. Kami Puskesmas Mayamuk mulai dari era Bapak Parwa, kami selalu berbagi dengan tempat-tempat ibadah, dan saat ini kami berbagi dengan gereja di Kampung Wen yang akan diterima oleh Bapak Kepala Kampung Wen. Ya, jangan terlalu banyak daging. Baik, Bapak Kepala Kampung Wen sebagai perwakilan dari gereja silakan menerima tumpeng dari Bapak Kabid Diankes. Bapak Kabid Diankes kami ucapkan terima kasih. Bapak Kepala Kampung silakan diterima pelayanan kasih kami. Baik, demikian pelayanan atau berbagi kasih kami yang kami sudah sampaikan, dan kita akan ada dalam foto bersama. Kami mohon maaf Bapak Kapolres. Gunung-gunung yang